banyak ya di Momo ya. Jadi mereka bisa Mereka bisa mengimprovisasi gitu. Jadi dari Infinity GS juga akan semakin repotan lagi. Lihat ini Omega mau pakai apa lagi sih? Makanya gitu. aku bilang ya, ini dari Infinity sendiri, apakah memang hero crew mereka yang terlalu sedikit, terutama dengan gathering flow kita lihat dari tadi, atau memang Gak mau mereka keluar dari zona aman ya gitu ya? Iya, atau mereka nggak mau terlalu mengambil resiko untuk ambil Iya. hero yang, atau mereka nggak mau terlalu berani mencoba sebenarnya. Bener, mereka tuh bisa main yang lain tapi ya udahlah nih kayaknya kita nggak usah ngambil resiko, kita biasa menggunakan ini, ya udah kita pakai ini aja gitu. Tapi ternyata dari satu match yang udah berlalu, 2 game tanpa balas juga mereka harus kalah. Dari game yang pertama juga tadi kita ngelihat one sided, mereka harus kalah dengan begitu cepat. Di game yang kedua, kesempatan mereka masih ada, masih terbuka untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kita lihat aja bagaimana pemilihan yang akan diambil oleh Infinity GH. Alhamdulillah lega. Alhamdulillah. Terima kasih Mister. Aduh, Mister. Oke. Coba lah. Oke, dan kalian ini akan mengambil perspektif lebih dahulu dari Omega, masih ada Band-nya Esmeralda terbuka loh. terbuka. Esme juga kebuka. Yohead sih- tadi udah di band juga. Aku sih mendingan Esme sih. Iya nggak sih? Apa? Esmeralda. Topiknya? Esme. Tapi ada Esme. Benedetta sama Esme tetap. Aku ya. Esmeralda. Oh, Brody. Brody. Langsung ya. Aku tadi mikirnya bukan Brody loh. Itu yang kebuka kan Yuzong, Esmeralda, Benedetta. Aku mikirnya- Matilda pun ada sekarang, bisa juga Iya, diambil oleh Infinity GH. bener. Ini udah hero yang OP-OP semua nih lepas Ini ya, nih. lihat ya, Infinity mereka nggak nge-ban hero yang OP ya. Yap. Mereka ban ke arah Hilda, ke arah Jauhead ban-nya. ya. Wah. Mereka bakal lepas nggak tuh, coba lihat. Dia harus Matilda sih. Harus Matilda di Infinity. Karena hero Benedetta ngeda. sama Isun Shin atau Benedetta sama Matilda dulu. Matilda atau Benedetta Esmeralda? Matilda sama Benedetta. Dia udah punya hero yang ngedef ke belakang. SB-nya masih bisa di counter banyak. Masih ada. Ini Esmeralda Ji. Esmeralda. Ini Diambil, susah loh bunuh Matildanya loh. tapi di saat ada Matilda, Matilda juga memiliki darah putih. loh. Apakah itu bukan menjadi makanan dari Esmeralda? Matilda gitu? Yuzong nyebelin banget bro. Ini iya oke. Misalnya nabrak-nabrak nih dari Benedetta sama Esmeraldanya. Coba di belakangnya. Ditabrak balik. Wah kelar bro. Matilda yang sekarang tuh lebih efek buat ke teammate sih sebenarnya. Dia bakal ngasih move on sama tambahan shield. Shieldnya soalnya jadi 70%. Nah makanya itu. Tim fight-nya itu bakal kuat banget ditambah Yuzong Matilda. Nah bisa dibilang Esme tapi kan kuat. Esme sama Brody bocor bro. Iya. Percaya sama gua. Esme sama Brody itu bocor. Brody tuh burst-nya sakit banget Wah. kalau Esme. Apa? Tigril. kan Matilda kan? Tigril. Matilda dan juga Tigreal ya. Matilda kan. Sama Esme sama Matilda. Sudah ku bilang. Ih, Hapus air mata. Ji, capek Ji. Kayak match pertama dia pasti sudah. Beneran itu kalau Matilda ini enak banget nih nge-cover si Hajizinya. Dan dia kan bisa nge-stun ketika dia habis terbang. Yap. Gering. Seneng banget lihat. Ini orang capek sih ngelilingin gitu. Wah tapi Ngeri nggak kapan pas pernah pertama keluar. Pernah nggak pas sekarang ngeliat Matilda muter gitu? Wah itu udah kayak ya ya bercanda. Ya udahlah Bapak. Ya, Ya ajal. ya mau dijemput. Ya udah dijemput. Ya dijemput. Matilda ngomong, yuk pulang yuk kata gitu. Enggak udah dari samping udah kayak gini. Hai. Mau kemana Neng? Wah, set, Tapi karena Kagura. Kagura. Oke. Kagura bakal menjadi pilihan ini mungkin bisa dibilang salah satu burst damage tambahan di late game nanti. Ini secure late game-nya lumayan lah untuk dari segi support. Tapi dia butuh satu buah hero yang ke arah belakang. Yuzong langsung dihilangin, Nggak. pintar banget. Dia harus ngambil Elis. tahu deh bro. Gimana cara Kok ngambil susah Elis? banget weh. Elis udah nggak bisa lagi taruh di mana? Cloud mid, kalau enggak Benedetta mid. Untuk Infinity. Enggak. Immunity. Benedetta mid palingan. Tapi maksud aku kalau Cloud itu terlalu late game gak sih? Makanya itu dia. Ini di early kan pasti kalah sama Brody. Dijebret-jebret segala macam, bawa sabar ke late game, Brody-nya hantem-hantem bisa. Ya cuma kan balik lagi kan itu hanya soal sebuah teori. Yap. Teori itu gampang terpatahkan dengan adanya Omega nggak praktek nge-ban lapangan. Enggak. Oke. Dia berarti mau ada yang dilepas lagi tuh. Iya. Coba support udah, Parsian. fighter. Dia bakal lepas fighter, Yuzongnya udah kuat. Mus nggak tahu priority Baxia? atau enggak. Baxia mungkin. Wah Baxia. Tapi kalau Baxia samping, ya Baxia bisa. Bisa jadi Baxia masih bisa digunakan Dia lagi. bisa, Bucks. bisa aja ketemu SP juga masih bisa. Yap. Baxia-nya Goldflame, berarti Goldflame Mereka masih bisa mengamankan satu marksman lagi gitu loh. bisa. One Max ya.
Oke, ada Harit ini dia. Nah, Harit bener. Ben, bener-bener. Setuju. Harit di samping tuh bakal kuat banget. Satu hero terakhir, siapakah yang akan di-ban sebelum nanti dari Infinity Games akan mengambil hero selanjutnya. Aku pribadi sih dia harus ngamanin satu buah tank. Punya CC cukup tinggi. Ya udah mungkin. Bisa aja deh. Atlas. Dari Omega apakah akan nge-ban karang core-nya? Oh, Atlas. Bener bro, bener bro. Cik, bagi Cik goceng Cik, dia bener. Tamus nih mana Tamus? Tamusnya Oh, Benedetanya. mid. Oh, enggak mungkin. Apakah Esme mid? Esme mid? Apakah Bene mid? Esme bisa mid loh ya. Tapi aku mendingan Benedetta. Esme tuh butuh purify. Benedetta imunnya banyak. Kalau aku pribadi ya, Tapi tergantung sih, tergantung dari Omega sendiri. Mereka mau ambil apa. Mereka harus perkirain juga kalau misalnya Esme mid atau Benedetanya. Oke, lapu-lapu dan juga wah Uranus. iya lapu-lapu. Aku lupa loh lapu-lapu nih. Astaga, dari tadi lapu-lapu mikir, ada. aku mikir satu apa faktor yang kuat ya kan yang lepas. Lapu-lapu ternyata. Udah nih, walaupun sekarang Uranus udah nggak bisa lagi menghilangkan efek slow di ultimate-nya ya, tapi setidaknya itu pun masih menjadi pilihan untuk Omega Esports. Ini akan menjadi sebuah tanda tanya besar lagi untuk Infinity ini. Ya ilah, hero apa lagi yang digunakan gitu. Ini mah robot tebel-tebel semua. Tigreal, lapu-lapu, Uranus. Wah ya. Tapi Susah region, banget, tapi bro. regionnya Kenapa? Uranus jadi lebih Ini harus kencang sih. ini harus Cloud. Cloud. Tadi tuh aturan jangan ambil Tamusnya tuh, jangan ambil Tamus, ambil Cloud. Moskov. What? Chow Tank. Oke. Ini Mereka kurang kurang damage nggak sih? DPS. Kurang banget loh damage-nya nggak ada, woy. Makanya aku bilang ambil Cloud. Enggak, Moskov juga bisa sih sebenarnya. Boleh. Penetration-nya tinggi banget Iya. sekarang. Kalau Moskov, taruh mid, Moskovnya. Iya, Moskov mid. Ya ini, wah, Wah, ini mereka ngambil pertempuran. Chelsea. Ini mah pertempuran anak-anak depan gang nih. Harusnya bisa kalau di- Infinity Edge kayak begini nih. Impunity memang gak ada gatot, cuma mereka masih sama dengan hal yang mereka lakuin, nggak ada DPS yang cukup Yap. gitu loh. Bisa jadi mereka ini kayak untuk sentral ataupun damage dealer utamanya emang bener-bener hanya terfokus ke arah satu orang gitu aja gitu. Di saat satu orang ini menghilang gitu, si Impunity KRC mungkin akan jauh lebih kebingungan, apalagi dengan pemilihan hero yang seperti ini agak wadah dadu lah. Pokoknya kita lihat Nggak. aja bagaimana nih. Aduh, pusingnya gitu. Ini nih yang gue pikirin tuh gimana caranya mereka membunuh yang tebel-tebelnya. Iya. Gimana caranya? Tigreal nanti di late game susah banget. Uranus juga lapu-lapu lagi. Aduh, walaupun defense-nya udah kurang, buset. Ada Brody di bagian Alot belakang. banget. Ini pasti akan free banget untuk mengantarkan damage ke bagian depan. Alright, kalau gitu kita bakal langsung saja masuk ke 5 game seconds dengan till the teori segala enemy macam. reaches the Ternyata battlefield. Esmeralda jadi Smash Aramid them. kali ini. Momo-chan, seperti perkiraan Momo-chan bakal berada di arah Welcome to mid Mobile lane Legends. dan Opi bakal berada di side melawan seorang Uranus. Oke, baiklah, ini dia akan menjadi 2-0 ataupun ternyata payung dilempar ke bagian depan membuat Hadiji harus terkena damage yang begitu banyak, hampir aja tadi bisa terculik di awal-awal. Pinter banget headnya, dia ngasih minionnya ke arah seorang Hajizi karena dia tahu Hajizinya terkena damage cukup besar dan bahkan udah ada yang menuju ke arah blue buff yang dimiliki oleh seorang Hajizi. Kali ini Little Warden sudah diamankan oleh para pemain di tim Impunity dan Hajizi harusnya lebih memilih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Yes, betul. Baiklah, red buffnya udah mulai dicolek, udah mulai hadir di bagian bawah. Hanya tinggal menunggu backupan dari teman satu timnya. Ini kalau sampai menggunakan meta toksok ini mungkin akan berkumpul satu titik 5 orang sekaligus. Wah, sakit banget. Wow. Dan langsung saja execute Israel. Opi berhasil mendapatkan first blood di arah bottom lane. Seperti di game sebelumnya ya, kalau nggak salah Impunity dapat first blood juga ya? Ya. Enggak. Omega. Oke, tapi Hade harus mengeluarkan flickernya agar bisa selamat karena tadi mungkin mereka udah kehilangan satu pemain, nggak bisa ditambah lagi karena untuk di awal-awal bisa aja itu memberikan game terhadap networknya. Dan bahkan lihat Hajizinya bakal coba di cover oleh seorang Elias. Boom juga udah mulai mendatangkan seorang Elias kali di garis depan, seorang diri, gak ada cover sama sekali. Dan masih bisa di reset kembali
Coba diusir, pukul mundur oleh seorang Ilyas dan bahkan Hakurai Matata coba untuk mengcover seorang Chow. Hakuna, Bapak bukan Hakurai, tapi sekarang didorongkan ada Secret Hammer. Nah loh, digeprek dengan pedang segede Ono. Apa yang terjadi? Langsung geger, Pak ya. Pakai execute dari seorang Kurtizi, Kenji di bawah masih coba untuk bertahan, tapi Elias bakal coba untuk membantu pergerakan dari seorang Obi. Obi belum punya ultimate dan berhasil ditumbangkan kali ini oleh seorang Elias. Nggak sempat mengeluarkan Alektonya, harus langsung menghilang di bagian bawah. Tapi pertempuran masih terjadi juga. Terkena sakit banget. Akagato, memorinya Bocor memberikan tuh. memori yang sangat-sangat buruk terhadap tamu yang ada di luar Dua yang terakhir bakal dikeluarkan tapi ternyata belum ada. Dan bahkan di sisi lain Esmeraldanya harus tumbang. Pergerakan yang kurang baik dari tim Immunity. Satu demi satu terpick off dan ini bencana untuk tim Immunity di early game. Oke, sementara itu terjebak lagi. Kita lihat udah ada Alekto yang dikeluarkan. Runpo pun kali ini memberikan sedikit absurd damage. Malah bingung. Untungnya Boom masih bisa selamat tapi tidak terhadap Matilda. Execute Israel tarik keluarkan serang Opi kali ini memberikan satu buah permainan luar biasa dari Opi, tapi bakal coba dibalas oleh seorang Kurtizi. Sedangkan di arah bottom lane pertukaran antara seorang Benedetta dan juga seorang Tamus. Naiker, apakah bakal jadi turunker kali ini? Masih mencoba menggocek ke arah bawah. Man, ada 3 orang kali ini. Pengen selalu dikeluarkan, gak bisa kemana-mana. Naiker masih mencoba untuk menjadi turunker. Dihajar oleh tim Omega bersama-sama dan gak bisa bertahan. Sedangkan Kurtizi di arah top lane, execute Israel. Hilang sudah. Naiker jadi turunker, untungnya bukan jadi beloker. Tapi sekarang kita lihat aja udah ada head di bagian tengah. Melihat dari kejauhan payungnya bisa digocek, didorong dengan Secret Hammer. Tapi Elias belum mau memberikan efek apa-apa, hanya melihat dari kejauhan aja. Boom di bagian belakang juga udah ada Hadizi, ada Oh my god, implosionnya! Gagal untuk mendorong dengan Secret Hammer, Ji. Tapi Retribution Israel berhasil mendapatkan satu buah turtle dan boom di garis depan. Elias harus mengcover dengan baik karena seorang Hajizi kali ini agak sedikit struggle Israel. Gak bisa terlalu terburu-buru. Dia sedikit terhambat karena adanya damage yang cukup besar daripada musuh-musuhnya. Immunity KH ketika ngelihat Hajizi, matanya langsung hijau semua 40. Dan sekarang Alekto juga udah keluar, akankah dia bisa langsung didapatkan? Yap, gak bisa kabur lagi kemana-mana. Setelah tadi kita lihat ada Alekto walaupun dia bisa nge-dash dengan cepat itu. Ya malah daya dikeroyok dengan segitu banyaknya umat manusia, hilang juga. Dan bahkan ada boom di garis depan kali ini. Dua yang kenapa akan dikeluarkan dan di sini Kurtizi masih ada pasif, masih ada absorb damage yang dimiliki. Lihat di menit yang keempat udah mulai sustain dari seorang Hajizi. Udah bakal enak banget untuk ngepok dan udah aku bilang Esmeralda pasti bisa bocor bro. Kalian nggak Apa tuh? si Baby tidak main. Iya, ada pergantian pemain. Ada Rookie Iya, yang main. ada Rookie sekarang yang menggunakan Esmeralda-nya dengan duit juga. Impulsionnya pas banget. Ya ampun, cowoknya nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tampol ada di bagian belakang, kita Nemor langsung dipopa begitu aja. Begitu terjadi pertempuran di bagian tengah. Ada Alekto Hajizi yang juga. dituju Oh my Mamuro. God. Tapi lihat diperkaoskan ke mana sedangkan Obi bakal coba diganggu kembali oleh seorang Kenji. Naiker bakal diturunin lagi kali ini oleh para pemain dari tim Omega. Sedangkan di arah bottom lane dari seorang Benedetta memilih untuk mendapatkan satu buah objektif terlebih dahulu. Dan bahkan Naiker nggak berhasil diturunkan oleh para pemain tim Omega. Naiker berhasil dia ngebeloker ke arah turretnya sendiri ya. Ini kenapa jadi ker tapi Baby di belakang. Dia terjebak sendirian, untungnya masih bisa kabur. Tensi permainan yang tinggi kali ini. Untung bukan sembarang untung, tapi kali ini masih ada Purify yang pas oleh seorang Elias. Coba untuk mempertahankan mid lane-nya. Masih ada seorang Kenji dari bottom lane. Dan lihat damage dari seorang Obi masih terlalu sakit. Coba dihindari dan ternyata masih ada ting piring dari seorang Uranus. Oh my god, sakit banget. Udah ada Kagura yang menjadi korban dan bahkan Unstoppable didapatkan oleh Lapu-Lapu 501. What? Kurtizi terlalu strong di arah top lane. 5-0 diamankan. Elias juga kali ini udah punya sepatu, akhirnya bisa lari dengan kencang. Sedang Hajizi bakal memanggil kawan-kawanannya untuk menuju ke arah turtle yang bakal coba di kontes oleh dua pemain dari tim Unity. Iya, Alekto pun kali untuk keluarkan sepertinya untuk Uranus. Dia harus berhadapan tapi di bagian tengah mereka masih berhasil untuk menjaga area mid agar tidak bisa ditembus. Yes, cutting minion terus dari seorang Kenji. Walaupun dia tahu dia mungkin kurang baik untuk nge-pick off seorang Opi. Jadi dia cukup cutting minion, membuat pergerakan Opi sedikit sulit. Dan bahkan membuat Opi ditabrak lagi
kali ini lihat. Langsung dihisap, Saga Teman masih bisa dihindari dan Opi. Ada Hajizi di belakang sana yang siap untuk mengcutting. Tapi Hajizi seorang diri, nggak ada cover sama sekali. Where are you going my brother? Dan Hajizi pasti langsung bisa ditumbangkan. Nggak ada cover, nggak ada yang ngejemput. Hajizi seorang diri, tak ada jemputan untuk seorang Hajizi di sana. Wah sayang banget. Sayang banget kecuali Ajal lah yang menjemput tadi ke arah Brody-nya. Tapi sekarang kita lihat masih bisa kabur cowoknya ke bagian belakang. Nggak di, Udah salah arah sih Hajizi. Bisa sampai sana, dia ini wrong direction gitu tadi. Ih, Bener, itu yang ada Zed Malik itu kan. Wah, Wrong direction. itu one direction, Pak. Salah. Ah, gua tombak pinggang lu. Salah ya. Beda. Nah, ini dia lapu-lapu, makhluk terkuat di Lane of Dawn untuk game yang kedua ini ya, karena nggak ada yang berhasil menggugurkan dia deh tadi. Dan Kenji juga too strong di sana. Lihat semua damage dimakan, ditelan. Oke, dari garis depan ada Yellowhead, tapi seorang Hajizi masih terlalu jauh. Bakal coba di zoning out dari para pemain dari tim Impunity. Kali ini sedikit kewalahan, Tata saya berhasil mendapatkan 2. Ada Yellowhead di sana, menabrak ke arah belakang. Dan seorang Kagura bakal cowoknya harus tumbang. Hajizi udah mulai datang. Kali ini Rocky mau kemana, nggak boleh pulang. Maunya digoyang, para pemain dari tim Impunity memilih untuk mundur. Nggak berani bang, adik pulang, adik lemas, adik sakit bang. Bahkan tanpa Brody sendiri yang digunakan oleh Hajizi, mereka berhasil untuk mendapatkan satu player dari Impunity PS loh. Dan sekarang ada wave minion yang bisa mengawal mereka untuk mendapatkan satu. Oh my god, ini dia sedikit lagi. Turn of memorinya langsung menabrak habis ke arah. Rocky tersundul banget, coba dihajar untuk Hajizi dan ada Ketiji juga di belakang sana dan dia diketok monster kill. Benjo Semeralda langsung mencair es dari Semeralda. Bahkan sekarang ada si Halbert diambil oleh lapu-lapu. Dipotong coba ya region yang dimiliki oleh player lawan. Yes, dia nggak takut untuk melawan seorang Benedetta dengan life steal yang cukup tinggi. Nah, sini lo gue ketok lo mah. Udah ada life stealnya, ada Hajizi di stun, nggak jadi ultimate. Seorang Phantom Memory belum dikeluarkan dan hanya cuma dipetir, bukan sembarang petir dari seorang Brody. Waduh, tapi boomnya dari tadi ini entah kita sadar atau enggak ada Wave Dragon yang benar-benar apa ya, fatal yang bisa mengakibatkan terjadi sebuah penculikan terhadap hero-hero dari Omega Esports loh. Benar, bukan seorang besar tapi Ileh dikasih depan sana Rocky yang seperti yang aku bilang Momochan susah banget untuk pakai Esmeralda dengan Retribution, sedangkan ada crowd control yang cukup banyak kali ini. Ini bahkan lapu-lapunya kuat banget, ada si Albert juga yang udah berguna untuk mengunci ataupun memotong nih ya. Buset, Kenji-nya lihat. Gila Kenji sampai weh. salah base. Iya, Kenji-nya offset brother. Kita lihat masih Tapi coba dia untuk nggak bertahan takut sih. dan lihat belum ada Regennya tembakan dan gila. lihat Regennya kencang kali dan dijemput oleh seorang Yellowhead. Opi kali ini mengusir mundur, Kenji masih mau lebih di garis depan. Lihat Kenji tak terkalahkan. Dia benar-benar membuat para pemain. Masuk lagi. Wah, nggak sekolah nih orang. Dia asal nggak ketemu Kagura aja. Gak sekolah cuy. Sama Esmeralda. Iya sama Esmeralda. Mati. Oh, Selamat lagi. Esmeralda dorong Masih langsung bisa keluar lagi. selamat Purify kali ini. Lihat, dia ganggu banget. Bahkan berapa wave ditahan dan berhasil mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Ini bahaya banget untuk para pemain tim Impunity. Lihat di mid lane bakal coba dipaksakan. Boom, sudah berada di arah rumput dan Hajizi bakal coba di kick harusnya nih. Ini free banget nih. Mau TikTok. Ini dia belum lagi tercipta tapi udah langsung dilempar juga di shotgun. Tapi ternyata masih berhasil untuk digagalkan. Tapi parah memorinya sakit banget. Masih bisa Lihat kabur sama cowoknya. killnya. Sini lu gua terbangin, gua puterin lu. Ya ayo mau kemana Opi? Ini udah dikejar kali ini dan Opi memilih untuk Yap, pasrah dan berhasil mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Mencoba digocek, tapi lihat ada Brody di garis sana. Hajizi, orang yang suka mengcutting para pemain dari tim Impunity kali ini. Opi, apakah berhasil kabur dan Opi benar-benar berhasil kabur untuk kali ini Papulung. Dan dia gak mau pulang, dia mau mengcutting minion terlebih dahulu. Dia berhasil dia untuk bisa kabur dari setruman ataupun apa ya, gempuran yang dilakukan oleh anak-anak dari Omega. Bahkan sekarang dia bersama Niker, mereka mungkin bisa melakukan sesuatu di area bottom lane. Dia tukar tuh, lihat tuh, tukar posisi, Niker mundur lagi, dia udah berhasil ngedorong di arah bottom lane. Opi nge-push lagi karena kalau Niker yang split foot, Niker nggak bisa kabur ke Opi. Dan lihat di arah Lord yang terhormat, Hajizi masih punya retribution dan memilih untuk mundur. Dan lihat ini biternya berhasil coba didapatkan, langsung coba di-cutting terlebih dahulu untuk clearing minion saja biar satu wave dari tim Impunity bisa masuk ke arah ini bitter. Nah lo diputerin langsung mau kemana ya, ini dia menghilang sudah. Udah diputerin ajalnya sudah menjemput ya. Sayang sih. Itu
itu Kalau rugi sih. menurut jadinya. aku sih mending kayak udah pulang terus malah Iya. ambil darah dulu. Ya. Abis ambil darah, cutting lagi menuju ke arah Lord. Ini orang coba lihat kakak ada sopan-sopannya. Itu nggak punya akhlak tuh orang game gitu ya. Lewat turret nggak pakai Assalamualaikum tapi langsung ke arah belakang Red kemudian itu menuju ke arah Hajiji. Langsung Rocky ke arah belakang tapi ternyata ada Kertizi di sana dan bahkan Hajiji damage terlalu besar. Gat lagi didapatkan Kertizi dengan satu kali angkat ketek udah bonyok dari Semeraldanya. Masih ditunggu aja oleh Kenji yang ada yang benar-benar Kenji perbuatan. Tapi sekarang kita lihat sedikit lagi yang tersisa di tubuh Kagura. Tapi Kagura pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada inverter tarik yang menjadi korban. Wave Minion pun masih setia menemani pertempuran masih berlanjut. Ini bencana, lihat belum ada Lord, belum ada Super Minion, mereka dapetin 2 poin kill, dapetin ini Binter, lihat seorang Matilda ke arah belakang, Yelin terus mendapatkan 2 poin tambahan dan ternyata kill itu didapatkan oleh seorang Kenji. Dan lihat Opi, last man standing apakah berhasil nge-defense? Kalau menurut gue pribadi udah gak bakal bisa. Hehehe, baik banget. Impulsion, Blinker, nyangkut satu orang, West Minion masuk, dan sekarang kemenangan di depan mata, 2-0 untuk Omega Esports. Omega Esports berhasil memantapkan diri dengan kemenangan 2-0 tanpa balas dan tidak ada muka senang dari para pemain tim Omega. Yap. Mereka memang sudah memprediksikan kayaknya ya kemenangan ini ya, mau